Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen dalam berbelanja online di era digitalisasi. Namun sebelum itu, ada baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap suatu proses pemilihan, pembelian, penggunaan, maupun pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Perilaku konsumen sangat erat hubungannya dengan teknologi, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi saat ini sudah sangat canggih. Dari sumber data Social Research dan Monitoring Sosial tahun 2015, dari jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 77% konsumen menggunakan internet dalam mencari informasi produk dan belanja online. Produk e-commerce yang populer yang dicari oleh konsumen diantaranya adalah pakaian sebesar 67,10%, sepatu 20,20%, tas 20%, jam sebesar 7,60%, tiket pesawat 5,10%, handphone 5,10%, aksesoris kendaraan 2,80%, kosmetik 2,30%, dan buku sebesar 1,80%. Sementara jumlah online shopper pada tahun 2015 sebanyak 7,4 juta orang dan diprediksi tahun 2016 sebanyak 8,7 juta. Dari data pasar e-commerce di Indonesia, jumlah transaksi tahun 2013 sebesar 8 miliar US dollar, tahun 2014 sebesar 12 miliar US dollar, serta prediksi di tahun 2015 sebesar 18 miliar US dollar, tahun 2016 sebesar 25 miliar US dollar, dan tahun 2020 sebesar 130 miliar US dollar. Sementara itu, penyedia layanan pembanding harga produk e-commerce, iPrice, beberapa tahun lalu merilis sebuah hasil studi mereka mengenai perilaku konsumen ketika berbelanja online di kawasan Asia Tenggara dengan fokus di Indonesia. Jumlah pengguna smartphone yang terus bertambah dari waktu ke waktu rupanya sejalan dengan peningkatan jumlah pengakses toko online dari web maupun aplikasi. iPrice menyebutkan rata-rata peningkatan kunjungan mobile di kawasan Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir telah mencapai angka 19%. Terakhir telah mencapai angka 19%. Sementara data e-commerce di tanah air menunjukkan rata-rata sebesar 87% kunjungan berasal dari penggunaan mobile. Temuan tersebut semakin membuktikan bahwa pangsa pengguna perangkat mobile merupakan potensi yang cukup besar dalam meraup jumlah kunjungan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa e-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara, yaitu berupa situs-situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kini belanja online telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang. Dikarenakan kemudahan yang diberikan, orang-orang banyak beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Belanja online juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan di toko online. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta reseller dengan menggunakan internet. Selanjutnya, melakukan pembayaran dengan cara mentransfer via bank, e-bank, ataupun COD. Perilaku belanja online mengacu pada proses pembelian produk dan jasa melalui internet. Maka pembelian secara online telah menjadi alternatif pembelian barang atau jasa. Penjualan secara online berkembang baik dari segi pelayanan, efektivitas, dan keamanan. Pada zaman sekarang, berbelanja secara online bukanlah hal yang asing. Konsumen tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat berbelanja online.
cukup dengan melihat website, bisa langsung melakukan transaksi pembelian. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online konsumen adalah persepsi manfaat. Menurut Kim, Ferin, dan Rao 2008, persepsi manfaat merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh mana ia akan menjadi lebih baik dari transaksi online dengan situs web tertentu. Misalnya, manfaat dari berbelanja melalui website mencerminkan pengakuan konsumen bahwa metode berbelanja baru ini memberikan manfaat tertentu sebagai format berbelanja alternatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa di era globalisasi ini, banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan termasuk dalam proses transaksi jual-beli yang dapat dilakukan melalui internet atau lebih dikenal sebagai transaksi belanja online, mampu menimbulkan beberapa permasalahan seperti munculnya perilaku konsumtif ataupun pemborosan akibat terlalu sering atau bahkan karena terlalu asik dengan kemudahan transaksi belanja online. Perilaku belanja online atau pembelian online di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kepercayaan, harga, kenyamanan, dan ketersediaan merupakan faktor yang paling utama mempengaruhi konsumen belanja di toko online, dan faktor lainnya seperti keamanan, kualitas produk, website desain, dan perilaku konsumtif. Dari beberapa penelitian perilaku belanja online menunjukkan kecenderungan konsumen memilih sistem berbelanja online dibandingkan dengan offline, sehingga hal ini akan berdampak kepada toko online yang menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Toko online harus tanggap dan responsif dalam mengelola usahanya agar konsumen tetap berbelanja di tokonya, sementara konsumen cenderung memiliki banyak pilihan dalam berbelanja online dalam memenuhi kebutuhannya di toko online. Cukup sekian pembahasan kita mengenai perilaku konsumen dalam berbelanja online di era digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.